Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok 6 yang akan membahas tentang Islam di Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama, Anis Zulnita. Yang kedua, Miska Hani Putri Lubis, F1C121045. Dan yang ketiga, Nesfitra Zakwan Zaki, F1C121025. Baiklah, langsung saja pembacaan materi yang akan dibacakan oleh saya. Yang pertama, tujuan. Adapun tujuan dari materi yang kita buat, yang pertama, dapat mengetahui pengertian Islam di Indonesia. Kedua, dapat mengetahui sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ketiga, dapat mengetahui karakteristik Islam di Indonesia. Dan yang keempat, dapat mengetahui peranan umat Islam di Indonesia. Next. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sejak zaman sebagai pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Sejak awal abadi Masehi sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara. Lambat laun penduduk pribumi mulai memeluk Islam meskipun belum secara besar-besaran. Aceh, daerah paling barat dari Kepulauan Nusantara, adalah yang pertama sekali menerima agama Islam. Begitu pula berita dari Ibnu Battuta, pengembara Muslim dari Maghribi yang ketika singgah di Aceh tahun 746 Hijriah atau 1345 Masehi, menuliskan bahwa di Aceh telah tersebar mazhab Syafi'i sampai dengan abad ke-8 Hijriah 14 Masehi, belum ada pengislaman penduduk pribumi Nusantara secara besar-besaran. Baru pada abad ke-9 Hijriah 14 Masehi, penduduk pribumi memeluk Islam secara massal, yaitu ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan bercorak Islam seperti Kerajaan Aceh Darussalam, Malaka, Demak, Cirebon, serta Ternate. Para penguasa kerajaan-kerajaan ini berdarah campuran, keturunan raja-raja pribumi, pra-Islam, dan para pendatang Arab. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Miska. Perkembangan Islam di Indonesia. 1. Abad 7 Masehi atau abad 1 Hijriah. Pada abad 7 Masehi, Islam sudah sampai ke Nusantara. Para dai yang datang ke Indonesia berasal dari Jazirah Arab yang sudah beradaptasi dengan bangsa India, yakni bangsa Gujarat, dan ada juga yang telah beradaptasi dengan bangsa Cina dari berbagai arah, yakni dari jalur sutra dakwah mulai merambah ke pesisir Nusantara. 2. Abad 13 Masehi. Di abad 13 Masehi berdirilah kerajaan-kerajaan Islam di berbagai penjuru di Nusantara. Majapahit berangsur-angsur turun kewibawaannya karena konflik internal. Sunan Kalijaga yang membina di wilayah tersebut bersama Raden Patah yang merupakan keturunan Raja-Raja Majapahit untuk mendirikan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Next. 3. Masa penjajahan Belanda. Pada abad 17 Masehi, tepatnya tahun 1601, datanglah kerajaan Hindia Belanda ke daerah Hindia Belanda, kecuali Aceh. Saat itu, antar kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara belum sempat membentuk aliansi atau kerjasama. Ketika penjajah datang, mengubah pesantren-pesantren menjadi markas-markas perjuangan. Santri-santri menjadi jundula yang siap melawan penjajah, sedangkan ulamanya menjadi panglima perangnya. 4. Abad 20 Masehi. Awal abad 20 Masehi, penjajahan Belanda mulai melakukan politik etik atau politik balas budi yang sebenarnya adalah hanya membawa manfaat bagi lapisan masyarakat yang dapat membantu mereka dalam pemerintahannya di Indonesia. Politik balas budi memberikan pendidikan dan pekerjaan kepada bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Tetapi sebenarnya tujuan untuk mensosialisasikan ilmu-ilmu barat yang jauh dari boneka penjajah. Next. 5. Pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, perkembangan Islam dengan sendirinya mengalami pergeseran dan proses Islamisasi, perjuangan fisik atau jihad melawan penjajah, hingga kemudian mengisi kemerdekaan. Dakwah Islam di Indonesia banyak dikembangkan oleh industri-industri secara Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nesfitra Zakwan Zaki. Selanjutnya, karakteristik Islam di Indonesia. 1. Dalam bidang akidah. Karakteristik Islam yang dapat diketahui melalui bidang akidah ini bahwa akidah Islam bersifat murni, baik dalam isinya maupun prosesnya, yang diyakini dan diakui sebagai Tuhan yang wajib disembah hanya Allah. Keyakinan tersebut sedikit pun tidak boleh diberikan kepada yang lain karena akan berakibat musyrik.
yang berdampak pada motivasi kerja yang tidak sepenuhnya didasarkan atas panggilan Allah. Dalam prosesnya, keyakinan tersebut harus langsung, tidak boleh melalui perantara. 2. Dalam bidang agama. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama, Islam mengakui adanya pluralisme. Pluralisme adalah sebuah aturan Tuhan yang tidak akan berubah, sehingga tidak mungkin untuk dilawan atau diingkari. Dan Islam adalah agama yang kitab sucinya dengan tegas mengakui hak agama lain, kecuali yang berdasarkan paganisme dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan. Ketiga, dalam bidang ibadah, secara harfiah berarti bukti manusia kepada Allah oleh akidah tauhid. Definisi ibadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, larangannya, dan mengamalkan segala yang umum dan ada yang khusus. 4. Dalam bidang sosial, Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasihati, kesetiakawanan, kesamaan derajat, tenggang rasa, dan kebersamaan. Ukuran ketinggian derajat manusia dalam pandangan Islamnya, warna kulitnya, bahasa, jenis kelamin, dan lain sebagainya yang berbau rasialisme. Kualitas seorang ditentukan oleh ketakwaan yang ditujukan oleh prestasi kerja yang bermanfaat bagi manusia. Dan Islam di bidang sosial, Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasihati, kesetiakawanan, kesamaan derajat, tenggang rasa, kebersamaan. Ukuran derajat manusia dalam pandangan Islam bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, kebangsaannya, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Ajaran Islam yang selanjutnya dapat dari konsepsinya dalam bidang kehidupan yang harus dilakukan. Urusan di dunia dikejar dalam rangka mengejar kehidupan akhirat dapat dicapai dengan dunia. Pandangan Islam mengenai ajaran Islam mengenai berzakat juga dalam konteks berekonomi. 7. Dalam bidang kesehatan, prinsip yang berbunyi al-waqiyah min al-alaj untuk menuju pada upaya pencegahan kebersihan lahir dan batin. Kebersihan lahir dapat lingkungan sekitar, badan, pakaian, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Dalam bidang politik, dalam Al-Quran surat Ulil Amri, terjemahnya termasuk penguasa di bidang politik, pemerintah dan agama. Dalam hal ini, Islam tidak menerangkan menghendaki suatu ketaatan yang kritis dan selektif. Maksudnya adalah jika pemimpin tersebut berpegang rasulnya, maka kita patut menaatinya. Tetapi jika pemimpin tersebut bersebelahan dan bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka boleh dikritik atau atas dasar ini, maka kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu, terarah kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kerja yang bermanfaat pada banyaknya pekerjaan, tetapi pada kualitas manfaat kerja. Karakteristik Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang inovatif tetapi juga selektif, yakni dari satu segi Islam terbuka dan akomodatif untuk menerima berbagai masukan dari luar. Tetapi bersamaan dengan itu, Islam juga selektif seluruh jenis ilmu dan kebudayaan, melainkan ilmu dan kebudayaan yang sejalan dengan Islam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anis. Peran umat Islam dalam mewujudkan NKRI yang adil dan makmur. 1. Di bidang politik dan ekonomi. Sejak awal kedatangannya, sebenarnya umat Islam sudah mulai memainkan peran politik mereka. Sultan atau raja adalah penguasa sekaligus pengembang Islam. Sultan atau raja mengatur kebijakan yang hendak dijalankan sebagaimana terlihat misalnya pada Raden Fatah, Raja Kesultanan Demak yang selalu menghargai petunjuk Wali Songo. 2. Di bidang agama dan sosial. Agama dan sosial adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Ini disebabkan telah berpadu dengan masyarakat yang kemudian membentuk sebuah masyarakat Muslim di Indonesia sebagai bangsa yang religius dan berketuhanan yang Maha Esa. Pemerintah memiliki perhatian besar terhadap agama, terutama agama Islam yang penganutnya adalah mayoritas. Next.
Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok 6. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya dan wabarakatuh.